dan kepemimpinan dan pelayanan Injil di dalam jemaat. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3. Sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa yang engkau dengar dari tersebut di depan banyak saksi, percayalah itu ada orang-orang yang dapat percayai, yang membuat cakap mengajar orang lain. Ikutlah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudaraku, setiap gereja dituntut oleh Tuhan agar supaya mengkaderkan. Jadi bukan saja kita datang dengar firman itu selesai, sampai pulang dan lupa. Justru Tuhan Yesus mau agar supaya kita datang, duduk dengar firman, setelah itu tidak tidur dengan firman itu, tapi kita pergi dan memberitakan kembali kepada keluarga kita, khususnya mereka yang belum percaya Tuhan, dan kepada teman-teman kita, dan atau kepada famili-famili kita atau lingkungan kita. Tuhan mau agar supaya kita menjadi garam dan terang. Oleh sebab itu di gereja ini khususnya sesuai firman Tuhan pada hari ini, apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ada beberapa saudari kita di tempat ini, dan saya menilai bahwa mereka ini cakap untuk melayani Tuhan, bahkan cakap untuk kembali menjabarkan firman Allah kepada sesama. Oleh sebab itu, mulai pertumbuhan jemaat, pertumbuhan gereja di tempat ini sangat ditentukan oleh saudara-saudara yang duduk di tempat ini. Dan tidak semua kita hanya diam dan dengar firman dan tidak melakukan apa-apa. Tapi justru Tuhan mau agar supaya kita mau pergi dan memberitakan firman Tuhan sesuai Matius 28 ayat 19 dan 20 dibaca. Cepat pulang kita. Ini sangat penting ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Inilah Tuhan suruh untuk kita lakukan. Silakan dibaca. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Saudaraku, Allah mau agar supaya kita pergi dan memberitakan Injil, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga, dan itu perintah. Allah selama ini tidak pernah perintah apa-apa untuk kita. Hanya Dia perintah pergi,
beritakanlah Injil itu kepada semua orang. Kalau mereka percaya, dibaptis, mereka diselamatkan. Itu Markus pasal 16 ayat 15 katakan 16. Yang percaya dibaptis selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah mau supaya kita tidak hanya jadi jemaat biasa, tidak. Tapi Allah mau agar supaya kita menjadi jemaat yang betul-betul mau pergi dan melayani tugas Tuhan. Selama ini kita sudah dengar banyak firman Tuhan. Kemana itu firman Allah? Kemana pengetahuan pengertian kita tentang firman itu? Sudahkah kita pergi dan memberitakan Injil itu? Mulai dari gereja, mulai dari tempat tinggalmu. Beritakan firman itu kepada keluargamu. Mari kita bisa keluar untuk memberitakan Injil. Setelah dari rumah, dari gereja ke rumah dan pergi dan mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit dan beritakan Injil. Itu yang Tuhan mau. Tahun 1985 waktu saya di Karolus, anak saya Esra 3 bulan di Karolus. Jam istirahat saya tidak ada di kamar dia. Jemaah dan orang tua datang besuk, opanya datang besuk, cucunya saya tidak ada. Saya ada di kamar Ignatius, kamar Maria, kamar Regina, dan kamar lain-lainnya. Dan situ saya beritakan, maukah engkau percaya Tuhan? Kalau engkau percaya Yesus Kristus, engkau akan disembuhkan. Saya doakan, dan saya doakan ribuan orang sudah sembuh. 3 hari pulang. Selama 3 bulan, saya punya anak nggak pulang. Saudara, jangan tunggu anak sakit baru atau pergi ke rumah sakit itu berdoa orang sakit. Justru waktu lagi sehat saya pergi. Amin. Pergi beritakan Injil itu dan doakan orang sakit. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kuasa ini akan berlaku kepada dia. Haleluya. Roh Kudus ada bersamamu. Amin. Puji Tuhan. Sudah banyak yang saya percayakan, bahkan saya sudah beritakan kepada saudara. Tinggal terserah Anda yang sudah mendengar firman itu. Mau tidak dapatkan lagi kepada orang lain. Puji Tuhan. Yang kedua, satu, gereja bertanggung jawab. Ingat, gereja bertanggung jawab. Gereja bertanggung jawab dan mempercayakan firman Allah kepada orang lain tanpa kompromi. Ini menunjukkan perlu pembinaan Alkitab di gereja. Setiap hari Jumat doa semalam. Di situ saya bukan saja doa, tapi ada pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab ini agar supaya mereka yang datang berdoa dibangkitkan iman dan pengetahuan mereka untuk kelak mereka pergi dan memberitakan Injil Kristus. Ini sangat penting sekali. Pengkaderan itu tidak gampang. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Saudaraku, ribuan dari
saudara-saudara kita yang berlatar belakang lain, pada saat mereka terima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, mereka akhirnya bangkit dan memberitakan Injil. Pada saat mereka terima Yesus sebagai juru selamat, mereka bangkit dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok-pelosok, dan banyak mereka memenangkan jiwa mereka. Puji Tuhan. Dan saudaraku, kalau Anda lihat di YouTube, berapa banyak orang yang dimenangkan Tuhan. Bukan saja di Indonesia, di Arab, di Pakistan, di China, di seluruh dunia. Karena mereka pada saat mereka sudah dibaptis, mereka beritakan Injil dan mereka tidak malu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, dan yang terkemudian itu akan menjadi terdahulu. Apakah kita yang sudah terdahulu terus menjadi terkemudian? Tidak. Kita harus terus terdahulu terus sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Memang firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ini kasih banyak orang akan menjadi tawar. Tapi firman ini terus terngiang-ngiang di dalam kehidupan kita agar supaya kita memacu kita untuk terus tetap kita maju. Amin. Orang yang masih takut untuk memberitakan Injil, atau segan, enggan dan lain sebagainya, takut salah dan lain sebagainya, saudaraku, itu menunjukkan kesombongan. Orang yang justru ada kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun. Dia akan pergi dan memberitakan Injil. Allah mau agar supaya kita hidup di dalam kuasa dan kasih Dia. Allah mau agar supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ikutlah kehendak Dia. Begitulah. Mempercayakan Injil Kristus kepada orang percaya dan yang setia. Saudara setia, ada beberapa orang yang setia di sini, yang sangat setia. Mereka walaupun doa semalaman mereka datang, latihan mereka datang, doa ibadah pun mereka datang, corona pun mereka datang. Itulah saudaraku penilaian Allah kepada mereka. Mereka patut untuk pergi dan melayani. Dalam gereja ini bukan satu biji saja, satu gereja ini akan ada di mana-mana. Amin. Dan gereja ini terus bertumbuh di dalam iman dan percaya. Orang-orang yang ada di sini dipercayakan Allah untuk pergi dan memberitakan Injil. Karena Tuhan sudah hampir datang. Kapan Tuhan datang? Itu rahasia Tuhan. Tapi malam ini kalau Dia datang, itu anugerah Tuhan. Amin. Kita mau percaya Dia terus, melayani Dia terus, karena Dia punya rencana yang indah untuk Anda dan saya. Haleluya. 2 Timotius 3 ayat 15, coba dibaca. Hingga dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingat dari kecil engkau sudah mendengar firman. Saudara yang datang
Kemarin dia katakan sama bapaknya, Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Amin. Saya mau jadi gembala. Itulah satu pencadaran yang dia mulai. Itu bukan karena dia yang ngomong, Roh Kudus yang ada dalam dia. Yang dia omong untuk bapaknya. Masa bapak sih takut? Oh, bapak takut? Nantangin dia. Itu tentang bapaknya. Saudaraku, dia belum dibaptis, tapi dia punya iman mau menjadi ya seorang hamba Tuhan. Amin. Kita doakan dia Amin. supaya dia menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Sekolah kita nanti kalau Tuhan berkehendak dari jemaat ini yang akan sponsor ini. Amin. Begitulah. Ada banyak anak-anak yang mau jadi hamba Tuhan, itu sangat bagus karena Tuhan peduli kepada mereka. Jangan takut. Saudaraku, memelihara dalam pengajaran. Allah mau kita pergi memberitakan Injil, tapi Injil yang bagaimana? Harus Injil yang benar, sesuai dengan firman Allah yang ada. Allah tidak mau ada Injil yang lain, yang warnanya lain, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Allah tidak mau ini. Di dalam Roma 1:6 ayat 17 coba dibaca. Berbahagialah setiap orang yang dikatakan. Ada kita baca di situ. Roma pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Haleluya. Sudah ada di ada ya. Ya. Lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Amin. Apa yang pelajaran yang sudah diteruskan kepadamu itu yang kamu saksikan kepada banyak orang supaya mereka juga diselamatkan. Haleluya. Ada orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka anggap ya ke gereja nanti minggu depan, serta sebentar malam kalau Tuhan panggil mereka sudah siap. Hidup ini tidak tentu. Saya di rumah sakit banyak kali teman-teman saya, hamba-hamba pendeta-pendeta mati. Banyak yang mati. Teman-teman yang biasa makan sama-sama, baik dari GPDI maupun dari GPI, bahkan yang menciptakan lagu biar hidup ini adalah kesempatan. Justru dia juga jantung dan mati. Tapi sampai hari ini saya masih bersyukur, masih bisa hidup. Saya juga jantung harus dioperasi tanggal 7 kemarin. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih berdiri dan bisa duduk di hadapan saudara memberitakan Injil. Amin. Karena Allah punya rencana yang indah bagi jemaat Tuhan. Allah tidak mau jemaat ini hanya datang duduk dengar dan pulang dan terus taruh Alkitab di atas lemari dan sudah berdebu dan tidak dibaca. Atau HP cuma chatting-chatting saja dan tidak membaca.
Banyak kali di dalam YouTube itu khotbah dan firman Tuhan perlu didengar. Sekali lagi perlu didengar dan disampaikan pada mereka. 1 Timotius 6 ayat 3. Jangan mengajar pengajaran lain yang tidak sesuai dengan Injil. Minggu depan Bapak Evangelis Elias akan khotbah menggantikan pendeta tamu di sini. Saudara hadir dan kita. Amin. Dia awal yang baik pasti Roh Kudus tolong. Amin. Jangan takut. Setelah itu bulan yang akan datang, saudara Johan. Amin. 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 Semangat. Bercakap Injil. Mungkin cuma 15 menit. Mungkin cuma 20 menit. Itu sudah hebat. Tuhan di surga dia orang. Begitu. Mereka berdiri dan melihat, menyaksikan ada yang memberitakan ini. Bukan saja di gereja sini, tapi nanti Tuhan akan pakai untuk memberitakan Injil di seluruh pelosok tanah air ini. Kalau gembala mau dipakai untuk memberitakan Injil seluruh Indonesia, sudah menjelajahi. Dan juga Australia sudah pakai KKR di sana, seluruh Australia. Begitu juga di Amerika, di New York. Tuhan pakai dari Los Angeles sampai New York, Tuhan pakai untuk memberitakan itu. Pasti Tuhan juga pakai Anda untuk pergi. Amin. Jadi kamu tidak ada uang. Pergi ke Australia dengan $50 saja. Tapi pulang tempatnya di bank. Haleluya. Bukan pergi cari duit, tapi pergi untuk memberitakan ini. Dan Tuhan bayar itu semua. Karena Tuhan tahu ini perlu. Tahun 97 pertama saya berangkat ke Australia. Ke Perth. 99 Tuhan sempatkan saya dengan istri pergi dari Australia, dari Perth sampai ke Sydney. Dan Sydney saya melayani selama 1 bulan di sana. Itu bahasa luar biasa. Dan Tuhan pakai melayani di GPD dan seluruh pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Australia. Dahsyat luar biasa. Mahasiswa dan lain sebagainya. Khotbah di radio di Sydney. Semua itu karena anugerah Tuhan. Saya mau Anda bersama seperti itu. Amin. Anda takut? Tidak. Mulai sekarang. Bangkit. Amin. Bangkit. Tuhan mau memakai Anda menjadi orang-orang yang terpenting di dalam Tuhan. Orang yang taat dan setia saja yang Tuhan mau pakai. Dan orang yang tidak setia dan tidak taat, jangan harap Tuhan mau pakai. Oleh sebab itu kesetiaanmu diukur oleh Tuhan sekarang ini. Sekarang ini. Nike dan Daud pun akan Tuhan pakai secara langsung. Amin. Daud. Nanti segera kita akan menikahkan kalian saudara rohani dalam bulan depan. Siap? Siap, Daud?
Jauh siap. Lebih cepat lebih baik. Nggak usah rame-rame. Cukup segini sudah cukup. Nggak usah pakai duit. Nanti Tuhan akan kasih duit. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat ini cukup bisa kasih makan untuk tamu-tamu yang akan datang. Amin. Haleluya. Siap. Saudaraku, kaget tadi malam istriku bicara, Pak, saya punya obat ini, obat apa ini? Ini untuk menunturkan itu berapa saja, 1,600.000. Uang dari mana? Itu yang kasih. Luar biasa saudara, kita nggak minta. Nggak minta. Kalau sendiri GBI, kalau saudara justru kita ini jemaat yang harus kasih GBI, bukan GBI yang kasih kita, tapi secara terbalik. Amin. Amin. Itu karena pikiran Roh Kudus untuk mereka, dan mereka kasih Amin. Lalu Australia kirim itu minyak ikan. Minyak ikan itu 500 butir sampai sekarang masih ada. Dan mereka katakan kalau sudah habis kasih tahu, kami kirim lagi. Wah, dari Pelangi pun kasih itu jahe merah. Terakhir saya beli lagi. Wah, ya. Semua mensupport saya supaya hidup. Tentu jemaat pun mensupport saya supaya hidup. Amin. Amin. Jadi firman malam pada pagi hari ini menegur saudara. Ya, terimalah dengan senang hati karena Tuhan akan menolong saudara. Amin. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuntut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuntut ajaran ibadah kita, ingat itu. Jika orang mengajar ajaran lain dan tidak menuntut perkataan sehat, saudaraku, Allah mau agar supaya jangan menjadi hamba atau hamba-hamba palsu atau nabi-nabi palsu yang timbul di akhir-akhir zaman ini. Saudaraku, waktu Yesus masih ada di bumi ini, dia berkata, setelah aku tidak ada lagi nabi atau siapapun rasul, tidak ada lagi nabi apapun di dunia setelah aku. Yang akan datang hanya nabi-nabi palsu yang mementingkan diri sendiri. Saudaraku, hati-hati. Nah, ini nabi palsu akan timbul dan menyatakan bahwa keselamatan hanya ada pada mereka. Hati-hati. Dan nabi-nabi itu hanya timbul. Yang benar, nabi-nabi yang benar itu hanya timbul dari Israel. Dari tempat-tempat lain tidak, hanya dari Israel, dari Yahudi. Tadi malam saya ditelepon sama saudara saya. Waktu dia datang ke Jakarta, dia belum jadi apa, belum jadi apa itu. Tapi tadi malam dia telepon saya, adik, besok dari pendeta, besok dari gembala, untuk gereja sudah 3. Dia di gereja di sana. Lu udah 99 tahun. 69 tahun. Dia sudah 69 tahun. Luar biasa. Dia membuka jemaat